Selamat sore sahabat tani, jumpa kembali dengan Exo Jaya Channel. Gimana kabar pada sore hari ini? Semoga saja kabarnya sehat semua dan alhamdulillah Exo juga sehat. Baik, oke sahabat tani, pada kesempatan kali ini Exo mau berbagi tips gimana cara supaya penyakit yang namanya keropokan atau bisa dikatakan kerupuk pada tanaman tembakau, karena itu amat sangat menjadi momok yang tidak disukai oleh petani tembakau. Jadi ini nanti Exo mau memberikan sebuah informasi gimana cara supaya tanaman tembakau kita itu tidak terkena yang namanya keropokan atau kerupuk kriuk, tapi bukan kerupuk lauk ya. Nah, karena ada beberapa penyakit dan beberapa hama yang sering terjadi pada tanaman tembakau, yaitu diantaranya adalah penyakit rebah kecambah, kemudian ada penyakit lanas, penyakit kerupuk yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, dan juga layu bakteri. Sedangkan untuk hama untuk tembakau biasanya itu ada ulat pada pucuk daun tembakau, kemudian ulat gerayak, dan juga kutu tembakau serta kutu putih. Nah, untuk itu simak terus video Exo Jaya pada kesempatan kali ini. Bagi sahabat tani yang baru bergabung, jangan lupa dukung terus Exo Jaya Channel, dan bagi yang belum klik subscribe, jangan lupa subscribe Exo Jaya Channel biar semakin berkembang. Dan juga bagi sahabat tani yang ingin selalu mendapatkan informasi seputar dunia pertanian, jangan lupa klik tanda lonceng di sebelahnya. Jangan lupa like, subscribe Exo Jaya Channel. Kamsahamnida. Oke sahabat tani, jadi dalam tanaman tembakau itu yang biasanya mampir penyakitnya itu adalah kurang lebihnya ada 4, yaitu penyakit rebah kecambah, kemudian yang kedua lanas, yang ketiga itu adalah kerupuk, dan yang keempat itu adalah layu bakteri. Itu adalah contoh 4 penyakit yang sering menghampiri yang namanya tanaman tembakau. Dan sedangkan untuk hamanya itu yang sering kali itu adalah ulat pucuk tembakau, ulat gerayak, kutu tembakau, dan juga kutu putih. Nah, solusi supaya ini tadi saya mau membahas masalah agar tanaman tembakau kita itu tidak terkena yang namanya penyakit kerupuk kriuk. Nah, jadi dan juga biar tidak terkena hama itu gimana, ini ada beberapa obat yang bisa saya rekomendasikan, ada insek juga dan juga fungi, supaya tanaman tembakau kita tidak terkena kerupuk dan juga hama. Langsung saja di sini, penyakit kerupuk atau yang dinamakan patogen, penyebabnya adalah virus kerupuk tembakau. Gejala serangannya itu adalah daun terlihat agak berkerut, tepi daun melengkung ke atas, tulang daun bengkok, daun menebal, atau sampai daun itu berkerut dan sangat kasar. Solusinya gimana? Solusinya adalah biasanya tanaman tembakau terkena penyakit seperti itu kalau sudah memasuki masa-masa generatif. Bisa jadi itu curah hujan tinggi, bisa jadi karena kandungan pemberian pupuk yang memiliki kandungan nitrogen terlalu tinggi gitu. Jadi kita melakukan pensprean dengan mencari nutrisi yang sekiranya nitrogennya rendah dan fosfatnya tinggi. Nah, di sini saya mau ada sekitar 1 2 3 4 5, ada 5 rekomendasi dari saya. Ini pertama adalah ada Manusari. Ini perwakilan dari fosfat tersebut. Jadi Manusari di sini juga ada bisa untuk menghindari anti tikus, anti jamur, sudah ada perekatnya juga, dan GA3. Jadi selain kandungan fosfatnya, ini ada banyak kandungan di dalamnya. Ini bagus sekali dan ini harganya cukup terjangkau. Kurang lebihnya 65 segini, kemasan 1 liter. Atau bila di sahabat tani ini tidak ada, kita bisa menggunakan yang namanya Big Phosphor. Di sini Big Phosphor dari Java Mas. Nah, ini lagi ada
apa ya, undian ya sahabat tani. Jadi kalau kita bisa menggunakan produk-produk dari Java Mas, kita bisa mendapatkan undian mengikuti yang hadiahnya itu ada Yamaha Vision dan Honda Beat. Kemudian ini yang Big Phosphor, atau kalau ini tidak ada kita bisa menggunakan PK di sini, fosfat kalium yang tidak sama sekali tidak memiliki kandungan nitrogen. Nah, itu fosfatnya 36, kaliumnya 45. Bila ini tidak ada, kita bisa menggunakan yang namanya kalium fosfat. Nah, di sini spesial perangsang untuk masa-masa generatif. Untuk kandungannya berapa di sini? Nah, ini kandungannya, nitrogennya 0, fosfatnya 48 dan kaliumnya itu 46 serta ada campuran-campuran lain. Kemudian rekomendasi yang terakhir itu dari AHS, yaitu agrofosfor fosfat. Nah, di sini adalah untuk pemupukan pada fase generatif, memaksimalkan pembungaan. Nah, di sini kandungannya berapa sahabat tani? Ini kita lihat di sini fosfatnya 48. Jadi di sini kandungannya cukup fosfat saja yang agrofosfor dari AHS Fertilizer. Ini untuk biar tidak terkena yang namanya penyakit kerupuk atau kropoon, ini caranya diaplikasikan dengan kita bisa menggunakan lagi produknya dari Pak Tani. Nah, yang namanya Ultradaf dari Pak Tani. Ultradaf ini kandungannya apa? Ini kandungannya adalah nitrogen dan juga fosfat. Nah, tapi kan nitrogennya lebih rendah daripada fosfat. Jadi lebih tinggi fosfatnya ya sahabat tani. Kita bisa menggunakan Ultradaf ini minimal 2 sendok dalam satu tangki. Kalau Ultradaf tidak ada, kita bisa menggunakan produk-produk dari Merauke MAP. N-nya juga rendah 12%, fosfatnya itu kurang lebihnya 61%. Ini kategori adalah nutrisi. Kemudian biar tidak terkena hamanya, ini tadi dicampur sama yang namanya obat jamur atau fungi. Nah, fungi di sini ini saya menggunakan, biasanya petani di sini menggunakan Trexida di sini. Trexida berbahan aktif asositropin dan juga difenokonazol. Bila Trexida ini terlalu mahal, kita bisa menggunakan yang namanya produk Filia di sini. Filia adalah fungisida protektif berbentuk suspo emulsi berwarna merah muda untuk mengendalikan penyakit blast. Jadi sejenisnya atau jamur ya sahabat tani. Ini juga hampir sama bahan aktifnya propiconazol dan juga tricyclasol. Bila ini juga terlalu mahal, kita bisa menggunakan produk-produk dari Sagri. Di sini ada saset di sini. Ini cukup murah sekali. Bahan aktifnya dimetomop dan juga asositrobin. Pencegahannya cukup murah meriah dan ini juga bisa di satu saset bisa kita gunakan menjadi 2 tangki. Kalau ini tidak ada, kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan produk dari Sagri juga yang namanya Sagri Mansim. Ini adalah bahan aktif mankoseb dan juga carbendazim. Atau alangkah baiknya kita rolling ya sobat tani. Pertama kita bisa menggunakan ini, kemudian 3 hari kemudian atau 4 hari kemudian kita bisa menggunakan produk dari Sagri Mansim. Dan juga kita mix dengan bahan aktif dimetoat. Dimetoat di sini kita bisa menggunakan yang namanya Destan. Destan di sini bahan aktifnya dimetoat 400 gram per liter. Jadi untuk mencegah kutu-kutuan atau hama atau seperti kutu putih itu yang sering datang di tembakau, dimetoat ini kita selain Destan ada juga yang lebih murah lagi adalah Canon. Insektisida Canon ini obat lama ini ya sahabat tani. Ini bahan aktifnya juga sama dimetoat 400 gram. Ini kita mix dengan yang namanya imidacloprid dari cap kapal terbang. Contohnya merek dagangnya adalah Winder. Nah, jadi di sini sahabat tani bisa memilih Winder bisa, atau yang bahan aktif imida itu ada Avidor, Sandor, Bestvidor, kemudian Confidor, itu kurang lebihnya hampir sama, tapi kandungannya aja yang berbeda. Kalau untuk bahan aktifnya kurang lebihnya sama. Jadi itu ya sahabat tani, gimana cara untuk mencegah supaya tanaman tembakau kita tidak terkena kerupuk. Satu, kita menggunakan nutrisi yang kandungan fosfatnya itu lebih tinggi, dan kemudian jangan dipupuk dengan menggunakan nitrogen yang terlalu over, contohnya mungkin urea gitu. Jadi selain fosfat kita bisa menggunakan
yang namanya funginya yang berbahan aktif mancozeb atau carbendazim, atau juga dimethof dan azoxystrobin, bisa juga difenoconazole dan tebuconazole. Dan juga biar tidak terkena yang namanya hama, kita bisa menggunakan imidacloprid dan juga dimetoat. Oke, sementara itu dulu ya sahabat tani yang bisa Exo sampaikan. Semoga bermanfaat untuk sahabat tani, terutama petani tembakau dimanapun berada. Demikian informasi yang bisa Exo sampaikan, gimana supaya tanaman tembakau kita itu sehat, tidak terkena yang namanya penyakit keropon atau kerupuk. Semoga saja informasi yang Exo sampaikan ini bisa bermanfaat bagi petani khususnya tembakau di seluruh Indonesia. Bagi sahabat tani yang sekiranya Exo ada kata yang kurang berkenan, Exo maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani, sukses.